polemik masalah dugaan pelanggaran hak cipta yang terjadi antara Kenan Nasution dan Budi Pekerti sebagai pencipta lagu Nuansa Bening dengan Vidi Aldiano masih bergulir panas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam waktu dekat, persidangan akan kembali digelar dan mulai memasuki inti perkara, di mana pihak tergugat, dalam hal ini Vidi Aldiano, akan memberi jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan pihak Kenan Nasution dan Budi Pekerti. Menariknya, di luar persidangan, masing-masing pihak masih berkeyakinan pada argumen masing-masing sehingga menyiratkan kata damai untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan masih terkesan jauh dari harapan. Lantas, apakah pintu damai benar-benar sudah tertutup? Pihak Vidi Aldiano melalui kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, menilai gugatan senilai 24,5 miliar yang diajukan Kenan Nasution dan Budi Pekerti terhadap Vidi Aldiano tak memiliki dasar hukum yang jelas. Di sisi lain, Minola Sembayang sebagai kuasa hukum Kenan Nasution dan Budi Pekerti menegaskan jika gugatan tersebut berlandaskan Undang-Undang Hak Cipta. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun kami juga perlu sampaikan bahwa pandangan kami gugatan mereka itu tidak berdasar, dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan pengadilan tentunya. Ya, karena kami melihat, kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga gugatannya, dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Yang mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih. Nah, kalau secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan di jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami update juga ke rekan. Jadi gini ya, terlalu prematur kalau kita masih di awal-awal persidangan sudah mengomentari bahwa gugatan itu tidak berdasar, ya. Karena nggak mungkin ada orang menggugat tanpa ada dasarnya. Dan gugatan ini sudah pernah kita lakukan ketika Ari Bias menggugat Agnes Monica. Landasannya sama, pola pikirnya sama, hukumnya sama, dan putusannya adalah memenangkan Ari Bias. Jadi kalau kemudian kita mengatakan tidak berdasar, apa landasan kita mengatakan bahwa gugatan itu tidak berdasar? Jadi terlalu prematur kalau saya rasa. Jadi sebenarnya itu adalah pernyataan yang kurang bijak kalau menurut saya. Ya, karena semua gugatan pasti ada dasarnya. Lebih lanjut, salah satu poin yang menjadi perbincangan hangat di ruang publik adalah angka 24,5 miliar rupiah yang jadi salah satu petitum isi gugatan Kenan Nasution dan Budi Pekerti kepada Vidi Aldiano atas dugaan penggunaan lagu Nuansa Bening. Minola Sembayang menyebutkan jika angka tersebut adalah jumlah akumulasi denda yang harus dibayarkan Vidi atas 31 penampilan komersilnya membawakan lagu tersebut sejak 2008 sampai 2024. Saya menyampaikan ya, di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ya, di Undang-Undang Hak Cipta yang di tahun 2002 dan kemudian diperbarui di 2014 yang nomor 28 itu memang ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menggunakan satu karya cipta itu wajib, ada kata wajib ya, untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Ya. Lalu apa konsekuensi secara hukum? Kan itu pertanyaannya. Jika orang yang menggunakan ciptaan itu dalam pertunjukan ciptaan, ya, alias konser misalnya atau apapun secara komersil tidak ada izin dari penciptanya. Di ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, kalau yang di tahun 2002 itu ada kurungan badan, penjara, dan juga ada denda. Dendanya itu pada tahun 2002 itu 1 miliar. Kalau undang-undang yang baru yang di 2014 dendanya itu adalah 500 juta. Karena pelanggaran ini sudah terjadi atau diduga sudah terjadi sejak tahun 2008, maka tentu di 2008 sampai sebelum 2014 kita tunduk kepada undang-undang tahun 2002 yang denda pelanggarannya 1 miliar untuk satu kali pelanggaran, untuk setiap pelanggaran. Nah, setelah 2014, setelah lahirnya Undang-Undang Hak Cipta yang baru nomor 28, dendanya menjadi 500 juta untuk
karena kami mengajukan gugatan itu ada 31 kali pelanggaran, yang era dan waktu pelanggaran itu berada di rentang berlakunya Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002 dan berlakunya Undang-Undang tahun 2014, maka akumulasi dari denda ya dikaitkan dengan jumlah pelanggaran, maka dapatlah angkanya lebih kurang sekitar 24,5. Dan ini denda atas pelanggaran, bukan royalti. Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami juga tidak berdasar. Situ Mbak, yang kami lihat adalah gugatan ini sebenarnya berlandasan hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk pihak penggugat mengajukan ini? Dan setelah kami pelajari, ini bukan royalti, ini denda atas pelanggaran karena tidak menggunakan izin. Ya, ada orang bilang, kok nggak perlu izin, buat apa ada undang-undang itu? Yang pasal 9-nya belum dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Di bawah judul bab hak ekonomi pencipta. Ya, hanya itu aturan yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta. Jadi kan kita mau menggunakan pasal yang mana? Kalau nggak menggunakan pasal 9 itu, yang memang membawahi bab tentang hak ekonomi pencipta. Jadi jangan dikatakan bahwa nggak ada dasarnya gitu loh. Ya, kita bukan orang yang nggak punya dasar ketika bertindak, dan ini sudah kita lakukan ketika kita mengajukan gugatan Aridias melawan Agnes Monica. Seperti ini. Ini ada 31 pelanggaran. 3 pelanggaran ini 1,5 miliar kan gitu ya. Ini 31 pelanggaran dan berlaku di dalam era 2 undang-undang yang dendanya berbeda. Lalu apa yang nggak masuk akal itu gitu loh. Jadi janganlah kita terlalu berlebih-lebihan. Ya boleh kita mendukung, mensupport, tapi jangan mendukung dan mensupport membabi buta yang akhirnya kita menyuarakan suara-suara yang justru kelihatannya kita tidak paham apa yang kita suarakan. Terlepas dari perdebatan soal landasan hukum yang dipakai dalam gugatan perdata yang dilayangkan pihak Kenan Nasution, upaya menyelesaikan permasalahan tersebut di luar ruang pengadilan nyatanya masih tetap terbuka. Apalagi kedua belah pihak, dalam hal ini Kenan Nasution dan ayah dari Vidi Aldiano diketahui punya hubungan yang baik sejak lama. Hubungan baik itu pula yang menjadi awal Vidi Aldiano bisa membawakan lagu Nuansa Bening sebagai single perdananya saat debut di industri musik Indonesia. Lantas, apakah kasus ini bisa selesai dengan cara kekeluargaan? Hubungannya kan didasari kekeluargaan ya, hubungannya. Dan Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum, kami semua advokat di sini memiliki kewajiban. Ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Itu kan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami disumpah untuk melakukan itu. Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seluruh advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, pihak penggugat juga mohonkannya apa. Karena memang balik lagi mas, dari pihak Vidi cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya tapi mungkin nanti dari pihak Vidi lah yang bisa menjelaskan ceritanya kan lebih lanjut. Dia yang pasti menjalani ini belasan tahun, hubungan baik, tiba-tiba ada hal ini. Itulah mungkin. Sejauh ini kan belum ada komunikasi, ya kan, jadi artinya belum ada komunikasi dengan kuasa hukum tergugat. Tapi ya artinya karena kita itu juga tidak menurut kemungkinan jika memang ada permintaan untuk berkomunikasi, ya silakan kita tunggu. Kalau untuk berkomunikasi kemarin mungkin nggak terjadi kesepakatan, jangan-jangan hari ini ada kesepakatan. Berarti masih membuka, masih terbuka. Sebelum putus masih terbuka. Selain hubungan baik yang terjalin antara keluarga, upaya damai juga terus didorong publik mengingat kondisi Vidi Aldiano yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Hampir berbarengan dengan mencuatnya kasus ini, Vidi muncul membawa update terbaru dari penyakit kanker yang dihadapinya sekitar 5 tahun terakhir. Dalam salah satu video yang diunggah di laman Instagramnya, Vidi bercerita jika kanker di tubuhnya mengalami perkembangan dalam beberapa bulan terakhir. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan Vidi terkesan tak mau ikut terlibat jauh dalam perdebatan terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret namanya. Namun, jika kondisinya sudah memungkinkan, Yakub Hasibuan mengatakan jika kliennya akan memberikan keterangan lebih detail agar permasalahan ini tak terus bergulir liar. Saat aku melakukan scan badan,
Desember itu aku sebenarnya posisinya masih oke, karena di situ aku kondisinya win some lose some, means aku tuh ada yang membesar tapi ada yang mengecil gitu, jadi very good gitu. Namun April kemarin setelah Lebaran kita melakukan another scan untuk ngecek apakah obatnya yang sudah aku pakai 5 tahun itu masih berfungsi atau enggak, dan hasil April itu lumayan bikin aku tidak bisa berfungsi beberapa waktu karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kali ya, tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Kondisi aku itu kata dokter ya cancer aku grow rapid, dan mungkin terkait beberapa hal yang lagi ramai dibicarakan, aku memilih untuk tetap tenang dan menyerahkan semuanya kepada proses yang baik dan penuh rasa hormat. Semoga ada jalan tengah dan semoga ada ruang untuk bisa saling. Mohon maaf, mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu, dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement. Nanti mungkin pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanya ke Vidi langsung. Mungkin Vidi ketika udah agak fit sedikit bisa memberikan inilah, mencerahkan lebih lanjut ceritanya lah versinya dia. Ya jadi itulah yang kami harap juga mudah-mudahan dapat selesai segera Gitu loh. Nah, kalaupun sudah kita gugat, kalau memang ada etikat baik, karena memang mereka ini adalah dua keluarga yang bersahabat, kami masih menunggu kok. Kalau memang misalnya kuasa hukumnya mengatakan kita usahakan dapat, kita masih menunggu kok. Silakan, tak ada masalah meskipun niaga itu tidak ada mediasi, tapi kan saya rasa kalau misalnya kemudian ada etiket baik daripada tergugat untuk menghubungi klien kami langsung atau melalui kami dan kemudian ada kesepakatan, kira-kira ini juga bisa selesai kok tanpa harus menunggu putusan. Yang pasti, sebelum adanya kesepakatan damai yang mungkin saja terrealisasi di luar persidangan, kedua belah pihak tetap merasa perlu untuk menyiapkan argumen masing-masing untuk menghadapi persidangan yang terus bergulir. Jika pihak Vidi akan berstrategi untuk membuktikan gugatan Kenan Nasution dan Budi Pekerti tak berdasar hukum, Minola Sembayang sudah berkeyakinan gugatan kliennya bakal dikabulkan majelis hakim karena didasari oleh peraturan yang jelas dalam undang-undang. Tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan. Seperti saya katakan tadi itu, ya kalau majelis hakim yang memeriksa perkara ini landasan dan basisnya adalah Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, pasal 9 ayat 1, 2, 3 dan junto 113, pasti kita yakin. Kecuali landasannya lain. Apa landasan yang lain itu? Pendapat-pendapat, opini-opini masyarakat yang berkomentar tapi tidak memiliki sertifikasi dan kompetisi untuk memberikan komentar. Nah ini yang berbahaya. Tapi kalau sepanjang landasannya adalah undang-undang, saya kira kami cukup yakin untuk bisa memenangkan.